terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Lulu Unisa. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Alian. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 bimbingan dan konseling di LPTK Universitas 11 Maret tahun 2022. Dan nomor peserta PPG saya 201698289332. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video layanan bimbingan dan klasikal dengan tema motivasi berprestasi menggunakan model project based learning. Tujuan pembuatan video ini untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke layanan bimbingan klasikal, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Saya dulu. Ya, silakan Mbak Bening. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Coba kalian dicek terlebih dahulu kanan kiri kalian, depan belakang. Teman kalian ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Semua ya? Ya, meskipun sebagian ada yang mengikuti kegiatan kelas Bimbing. ya enggak? Ya. Oke. Di sini Ibu nanti akan memberikan layanan bimbingan klasikal ya dengan tema motivasi berprestasi. Nah, kira-kira ada yang tahu tujuannya apa, harapannya nanti setelah kalian mendapatkan layanan yang Ibu berikan? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Bening. dapat menyatakan pentingnya motivasi berprestasi. Oke, ada lagi? Saya Bu, Ya, Mbak Salma. dapat menentukan langkah-langkah meningkatkan motivasi berprestasi di sekolah. Oke, jadi tujuannya setelah saya memberikan layanan bimbingan klasikal ini, harapannya nanti peserta didik itu mampu meningkatkan motivasi berprestasi di sekolah. Kemudian peserta didik dapat menyatakan pentingnya motivasi berprestasi di sekolah. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menentukan ya langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi berprestasi di sekolah. Paham? Paham. Kegiatan layanan ini kita laksanakan 45 menit, apakah cukup? Cukup. Apakah ada yang bisa menjelaskan pengertian dari motivasi berprestasi? Saya. Oh, banyak sekali ya. Mbak Piana dulu ya. Motivasi berprestasi adalah sikap ingin tahu yang dapat dikembangkan oleh seseorang untuk meraih kesuksesan. Ya, terima kasih Mbak Piana. Mbak Nulumin, coba jelaskan pengertian dari motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah kecenderungan seseorang untuk meraih kesuksesan. Oke, jadi motivasi berprestasi adalah kecenderungan untuk meraih kesuksesan. Mbak Laili. Motivasi berprestasi adalah faktor pendorong untuk menentukan keberhasilan dalam belajar dan untuk meraih atau mencapai yang diinginkan agar meraih kesuksesan. Oke, terima kasih. Jadi, pengertian motivasi itu adalah kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Jadi, bagaimana caranya supaya kita itu bisa meningkatkan motivasi berprestasi di sekolah? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Negeri 1 Alian? Juara. Juaranya apa? Jujur, ulas, alhamdulillah, 5R, adiwiyata. Ini nanti Ibu akan layangkan video ya. Kalian pahami apa inti dan isi dari video tersebut ya. Kemudian nanti kalian membentuk
kelompok, diskusikan. Kemudian kalian membuat mind mapping menggunakan media Canva. Paham? Prestasi apa yang kamu inginkan? Nilai apa yang kamu ingin capai? Apakah kamu yakin yang kamu lakukan sekarang akan mengantar menjadi siswa terbaik? Perlu kamu tahu, keyakinan yang salah, cara yang salah hanya menghabiskan waktu dan menghambat kamu sukses. Dua kata yang perlu kamu tahu: terus belajar. Gak peduli seberapa malas kamu buka buku, kamu tetap belajar. Gak peduli teman kamu ngajakin kamu tetap belajar. Kamu gak peduli teman kamu yang opsi, bilang kamu lemot atau apalah, kamu tetap belajar. Coba pikirkan apa yang terjadi bila kamu serius belajar dan gak pernah sia-siakan waktu. Berapa orang yang akan bangga dengan kamu? Apakah keluarga kamu, teman kamu, bahkan teman diskusi pun akan tiba-tiba baik padamu? Dan betapa bangga mereka dengan nilai yang kamu dapat. Lalu betapa mudahnya kamu masuk ke universitas top dunia untuk program S1, S2, atau S3 kamu. Tidak hanya itu, betapa banyak beasiswa yang akan kamu dapat. Bahkan kamu langsung ditawarkan masuk perusahaan multinasional. Untuk mendapatkan itu, perlu satu ketulusan dan komitmen yang kuat, yaitu kamu harus disiplin. Dengan disiplin, kamu akan menjalani hari-hari kamu menjadi super produktif. Dengan disiplin, membuat kamu terus belajar dan gak rela waktu kamu terbuang. Gak peduli hal apapun terjadi, apa sedang hujan, atau banjir, atau macet, kamu tetap belajar, kamu tetap disiplin belajar. Tidak ada lagi kata menunda, tidak ada lagi kata tidak bisa, tapi saya pasti bisa. Tidak ada lagi kata malas, karena saya ingin mendapatkan nilai terbaik dan saya dibuat dengan disiplin dan kerja cerdas. Apabila kamu benar-benar ingin mendapatkan nilai apa yang ditampak, apabila kamu benar-benar ingin mendapatkannya, apabila kamu benar cuma hanya sekedar ingin, tapi benar-benar merasakan apa bahagia yang kamu dapatkan nilai itu, maka kamu harus rela berkorban. Sandwich Wiki, the Transformers, pernah bilang, no sacrifice, no victory. Tidak ada pengorbanan, tidak ada kemenangan. Mulai sekarang, tanamkan pada dirimu, saya rela tidur larut malam dan bangun lebih awal. Saya rela memanfaatkan waktu luang saya untuk belajar. Saya rela belajar lalu sendirian, waktu mana lain masih nonton atau main game. Saya terus belajar, saya persisten, saya yakin saya pasti menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Memang itu tidak mudah, semua orang bisa melakukannya, dan kamu adalah orang yang paling bisa konsisten melakukannya, karena kamu adalah orang yang paling serius, paling semangat, dan paling kerja cerdas, dan kamu yang paling kerja keras. Kamu perlu tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan, tapi kamu tidak akan mendapatkan itu kalau kamu tetap menghabiskan waktu dan menunda-nunda atau melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan niat kamu. Selama kamu bisa komitmen untuk terus berusaha dan belajar di setiap harinya dan sebenarnya itu akan berubah dengan drastis. Kamu pasti bisa mendapatkan nilai A, kamu pasti bisa meluluskan itu, kamu sudah punya kemampuan itu. Gak peduli nilai kamu apa sekarang, karena kamu sekarang berbeda dengan kamu sebelumnya, karena kamu adalah yang paling kerja keras dan kamu yakin pasti bisa mendapatkannya. Kita sudah melihat ya tayangan video, tadi ada cuplikan video terkait prestasi apa yang kamu inginkan, ya enggak? Nah, kira-kira ada yang bisa menanggapi isi dari video itu apa? Saya Bu. Mbak Tiara, Mbak Febrina, Mbak Salma dulu ya. Jadi tanggapan saya terkait video yang tadi ditayangkan yaitu selalu ada pengorbanan dalam setiap langkah. Jadi intinya kalau kita ingin sukses, kita harus tetap belajar, dan pengorbanan yang dilakukan yaitu kita mengorbankan waktu bermain kita untuk belajar. Oke, terima kasih Mbak Salma. Ada lagi Mbak Tiara. Kesimpulan dari video tersebut menurut saya yaitu untuk mencapai keberhasilan dalam hidup kita perlu satu keputusan dan komitmen yang kuat, yaitu kita harus disiplin. Dengan disiplin kita bisa menjalani hari-hari kita dengan produktif
dengan disiplin bisa membuat kita terus belajar dan belajar agar kita bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Ya, jadi inti dari video tadi menurut Mbak Tiara itu kita harus memiliki komitmen yang kuat. Intinya seperti itu ya. Dalam kita itu harus bisa komitmen, bisa melakukan belajar bagaimana caranya, berarti harus istilahnya itu teratur gitu ya. Iya enggak? Iya, Konsisten. Paham ya? Paham. Ada lagi tadi Mbak Febrina ya? Oke, silakan Mbak Febrina. Tanggapan saya mengenai video yaitu apabila ingin mendapatkan hasil yang diinginkan maka harus terus rajin belajar di mana saja dan kapan saja, komitmen, disiplin, kerja cerdas dan kerja keras. Oke, terima kasih Mbak Febrina. Jadi pengertian dari motivasi berprestasi dari video yang Ibu sudah tayangkan itu intinya apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan prestasi yang kita inginkan, kita harus memiliki komitmen yang kuat, ya enggak? Ya. Harus disiplin, ya enggak? Ya. Tidak boleh bermalas-malasan. Intinya seperti itu ya. Kemudian kita juga harus bisa membagi waktu. Waktunya apa? Tugas kalian belajar berarti ya belajar. Enggak? Ya. Tugas kita, tugas kamu sebagai siswa itu belajar. Ketika ada tugas silakan dikerjakan. Ketika di rumah tugasnya apa? Membantu orang tua. Kan seperti itu, ya enggak? Nah, di sini Ibu akan bagi kelompok atau kalian sudah punya kelompok sendiri? Sudah punya kelompok sendiri ya. Iya. Nanti kesepakatan ini ada 20 anak, kira-kira berarti ada yang 7, ada yang 6 ya. Ya, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya, kemudian nanti Ibu akan bagikan LKPD. Silakan kalian bergabung ke kelompok kalian yang sudah kalian bentuk. Berarti ada yang 7, ada yang 6 ya. Ya, silakan. Ibu akan bagikan LKPD tiap kelompoknya. Nanti kalian pahami isi dari LKPD tersebut apa, ya? Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok 1. Dan terakhir kelompok 3. Oke. Ya. Jadi, Ibu akan bacakan sedikit ya isi dari pertanyaan yang dimaksud LKPD itu. Jadi nanti menurut Anda apa yang dimaksud dengan motivasi berprestasi di sekolah? Kemudian serta pentingnya motivasi terhadap prestasi di sekolah. Kemudian berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi, sudahkah Anda memiliki motivasi berprestasi di sekolah? Nanti dijelaskan ya. Oke, kemudian untuk merubah rendahnya motivasi berprestasi di sekolah, silakan ceritakan apa yang akan Anda lakukan setelah mendapatkan layanan ini. Dan yang terakhir, nanti kalian membuat mind mapping menggunakan media Canva. Di situ ada komputer di depan kalian ya. Nanti dikerjakan ya. Kalian rencanakan terlebih dahulu mau menggunakan mind mapping, kemudian Canva modelnya seperti apa? Ya, di situ banyak pilihannya. Ya, paham? Paham. Baik, nanti kita waktunya 15 menit. Apakah cukup? Cukup ya. Nanti kalau sudah, silakan hasilnya dikirimkan ke via WA. Kemudian nanti tiap kelompok maju bergantian dan dipresentasikan di depan kelas. Dan kelompok lain nanti menanggapi ya.
Paham? Paham. Oke, silakan dilanjutkan. Ada kesulitan nggak? Belum ya? Oh ini kok berbandingan ya? Gimana? Mau pakai yang mana template-nya? Tadi kan konsepnya itu. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, ini kelompok 3 udah selesai. LKPD-nya sudah? Belum. Ya, diselesaikan dulu. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Sudah. LKPD-nya udah belum? Sudah. Oke. Ya, ini kelompok 1 juga sudah selesai. Ini kelompok 2 ya? Sudah siap belum untuk presentasi? Sudah. Sudah, LKPD-nya dikumpulkan dulu. Kelompok 2 sudah. LKPD-nya sudah. Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan. Kelompok berapa yang akan presentasikan terlebih dahulu? Satu. Ya, silakan Mbak Piana ya, kelompok Mbak Piana. Ya, ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan nanti kelompok 3 dan 2 menanggapi ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja, kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan dimulai Mbak Piana dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Lady Anjani, Saya Dinda Wulandari. saya Vanessa, saya Murmina Sapia, Saya Widya Lara. saya Raden Fiduti, saya Alma. Kami di sini akan mempresentasikan mind mapping motivasi berprestasi hasil diskusi kelompok kami. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang motivasi berprestasi. Yang pertama, hal yang dapat meningkatkan motivasi berprestasi itu ada tentukan gaya belajar. Yang kedua, adanya niat dan kemauan yang tinggi. Ketiga, menciptakan tujuan. Dan keempat, mengadakan evaluasi secara berkala. Kedua, ada pengaruh motivasi belajar dalam keberhasilan prestasi akademik seseorang atau siswa. Motivasi berprestasi yang dimiliki siswa sangat erat pengaruhnya terhadap prestasi akademik. Sesuai dengan prinsip maju berkelanjutan atau belajar tuntas, di mana siswa akan memiliki rasa motivasi untuk terus belajar dan berprestasi. Yang terakhir, ada seberapa pentingnya motivasi berprestasi. Semakin tinggi motivasi berprestasi siswa, semakin baik pula siswa memperoleh prestasinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Itulah materi motivasi berprestasi yang telah kami diskusikan sebelumnya. Apa ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2 maupun kelompok 3? Silakan, ada yang mau ingin ditanyakan ke kelompok 1? Ya, Mbak Ina Nabila. Sebelumnya, perkenalkan saya Ina Nabila. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan perbuatan atau tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kan? Kan untuk kelompok 1. 3, Mbak Febrina. Nama saya Febrina Wiarahma, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan untuk kelompok 1 yaitu jelaskan mengenai evaluasi secara berkala. Terima kasih. Terima kasih, izin menjawab untuk kelompok 2.
Belajar tuntas adalah filosofi pembelajaran yang berdasar pada anggapan bahwa semua siswa dapat belajar jika diberi waktu yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. Untuk jawaban dari Manguluk Minasabia dari pertanyaan Mbak Ine Nabila, apakah ada yang kurang jelas? Ya, silakan lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Salma Nabila, Saya Budi Nisa Cinta. saya Febri Nisa, Saya Ismi Abdaini. Saya Jaya Wajaya. Saya Febrina Wiarama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mind mapping tentang motivasi berprestasi, yang mana akan dijelaskan oleh Mbak Bening Dwi Sasmita. Jadi, untuk motivasi berprestasi memiliki pengertian suatu perubahan tenaga dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai hasil dan tujuan. Motivasi berprestasi akan timbul apabila ada persiapan yang matang disertai usaha dan doa yang merupakan kunci dari kesuksesan. Yang terakhir, penghargaan. Jadikan penghargaan sebagai bentuk pujian dan semangat untuk kedepannya. Ya, silakan siapa yang bertanya dari kelompok 1 dan 2? Saya Bu. Oke, siapa dulu nih? Mbak Maratus dulu ya. Ya, silakan Mbak Maratus. Pertanyaan untuk kelompok 3 yaitu jelaskan secara rinci mengenai pengertian feedback. Terima kasih. Ditampung dulu. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh saya, Febri Nisa. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Pengertian feedback menurut kami adalah bentuk tanggapan, respon, atau jawaban komunikasi terhadap pesan komunikator. Cukup Mbak? Cukup. Jelas? Jelas. Oke. Cukup ya presentasi dari kelompok 3? Cukup. Ya, kalau dirasa cukup silakan ditutup Mbak Salma. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Ya, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil dari desain ya media Canva yang kalian buat, mind mapping menggunakan media Canva. Tentunya kita di sini paham ya tadi yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok terkait dengan motivasi berprestasi. Nah, sebelum itu silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti Ibu akan bagikan lembar evaluasi hasil yang nantinya kamu harus isi. Oke, ada link ya melalui Google Form. Silakan isi. Kemudian kalau sudah isi nanti kita cukupkan pertemuan hari ini. Silakan ke tempatnya masing-masing dulu. Oke, di situ sudah ada. Silakan diisi terlebih dahulu. Punya kuota kan, Mbak? Ya, silakan diisi. Ya, sudah semuanya? Sudah. Terima kasih. Nanti saya cek hasilnya. Dan jadi tadi kita sudah ya mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya, yang mana kalian membuat mind mapping menggunakan media Canva tentang tema motivasi berprestasi. Nah, tadi motivasi berprestasi itu apa? Yang merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Kondisinya itu ada dua sebetulnya ya, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya
kamu ingin minum, ya enggak? Kemudian dorongan yang lainnya, kamu lapar, saya haus, dan lain sebagainya. Kemudian dorongan eksplisit ini dorongan dari luar, ya, yang dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar. Contohnya apa? Seseorang ketika laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan lain sebagainya. Contoh gini, kalau misalkan kamu dapat prestasi, kemudian kamu bisa melakukan suatu hal, kamu dipuji, ya enggak? Wih, Mbak Bening pintar sekali misalnya. Dan itu yang akan menimbulkan motivasi dari dalam diri, dari pujian tadi. Paham ya? Ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang. Yang pertama, motivasi dari dasar atas ketakutan. Kemudian yang kedua, motivasi kedua karena ingin mencapai sesuatu. Yang ketiga, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam diri. Ya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Meliputi apa saja? 1. Faktor individual, faktor lingkungan, Kemudian faktor lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan akademik. Kemudian cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Tadi juga di kelompoknya Mbak Dua ya, yang menetapkan goal settingnya enggak. Nah, di sini itu tetapkan tujuan, ya enggak. Susunlah target yang masuk akal. Kemudian belajar menggunakan bahasa prestasi. Belajar sendiri, cermat, dan menganalisis. Kemudian perkaya motivasi. Tadi di video juga ada, ya enggak? Oke, silakan ada yang mau merefleksikan apa yang sudah Ibu jelaskan, kemudian teman-teman kalian sudah presentasikan. Ada yang ingin merefleksikan? Bu. Oke, silakan Mbak Bening. Jadi dengan adanya konseling klasikal ini, kami dapat mengetahui pentingnya motivasi berprestasi dan segala hal yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Oke, ada lagi? Baik, dengan adanya konseling klasikal ini, kami dapat menyimpulkan untuk meningkatkan semangat dengan mengembangkan motivasi berprestasi dalam proses pembelajaran. Jadi dari kegiatan bimbingan kelas kali ini, kita bisa mengetahui tentang pentingnya motivasi berprestasi yang dapat meningkatkan motivasi berprestasi, dan juga jadi bisa menentukan bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan motivasi berprestasi tersebut. Oke, terima kasih atas penjelasan refleksi layanan klasikal yang sudah kita lakukan ya, terkait proyek yang tadi kita sudah buat. Kalian sudah membuat kemudian mind mapping dan lain sebagainya. Tentunya harapan saya ya nanti tidak diterapkan pada layanan klasikal ini, tapi sepanjang hayat, ya enggak? Karena yang namanya motivasi berprestasi itu harus dimiliki setiap saat, setiap waktu, ya enggak? Ya. Kira-kira dulu ada pantun di burung dara cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Silakan ditutup doa terlebih dahulu. Siapa yang akan menutup doanya? Mbak Bening, ya, silakan Mbak Bening. Siap berdoa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan perkataan yang menyingkiri mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.